tentang tentang KB misalnya ya, tentang KB ya, keluarga berencana ya, keluarga berencana, program pemerintah 2 anak lebih baik ya, program KB ya, program KB 2 anak lebih baik ya, program pemerintah ya. Nah, sebagian info ya, sebagian ada yang ditanya ya, beberapa ulama, beberapa ustadz misalnya, ataupun yang lain-lain, taunya hukumnya KB ini haram. Taunya hukum KB ini apa? Haram. Haram total. Karena membatasi anak dan programnya, ingat ya, membatasi ini yang tidak boleh membatasi. Sengaja membatasi tanpa uzur syar'i ini yang tidak boleh. Ini tidak boleh, sehingga KB ini haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Haram ngikutin program KB. Ya, dan kita pun menemui di lapangan. Saya sering ditanya ini, ya itu kok itu tadi dok, itu tadi penampil ada kayak seperti dokter penampilannya. Gimana sih? Itulah pokoknya jenggot sama celananya naik-naik gitu. Kenapa? Ya itu pokoknya disuruh baru kita jelasin ke sebentar, kita begini langsung dia mukanya langsung serem dan ada yang bilang haram gitu. Kita kan kaget katanya gitu. Nah, seperti itu. Ada yang nanya ya, langsung haram, tidak mau langsung ya. Atau bahkan ketemu kasus macam-macam ya, ketemu kasus dia cerita gimana, ada yang kemarin penampilannya kayak kamu itu, jilbab besar dan sebagainya, tapi akhirnya ruptur rahim. Kenapa? Ya sudah melahirkan terus, ngeyel dikasih tahu gitu ya, baru sekarang melahirkan, tahun depan datang lagi sudah mau melahirkan. Saya bilang ini ikut KB aja bu, haram KB katanya. Ya, akhirnya datang lagi, tahun depan datang lagi, melahirkan lagi dia. Sudah kita nasihati lagi, ini bu ikut KB bu, haram, tidak mau, jalan terus. Akhirnya jebol, rahimnya jebol, ruptur uteri. Nah ini saya temuin, kasusnya saya temuin langsung. Saya temui kasus, saya temui kasus ini nyata. Ya, karena dia mendapatkan fatwa, semacam fatwa ya. Mendapatkan fatwa kalau KB itu hukumnya haram. Padahal yang benar, ini KB ini kita perlu pelajari dulu bagaimana fikul waqi'nya. Ternyata KB itu dia tidak semata-mata membatasi, tidak hanya membatasi kelahiran. KB programnya pemerintah ini ya, ini ternyata programnya tidak hanya membatasi ya, tidak hanya membatasi, sehingga ada ada beberapa yang lain juga istilahnya sudah alergi ya dengan alat-alat KB ini sebagainya, ini haram ya, alatnya togut dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sampai ada yang seperti itu, tapi karena tidak memahami fikul waqi'nya, tidak memahami fikul waqi', dasarnya tidak tahu ya, tidak tahu dasar. Dan yang memberikan fatwa juga bisa kita katakan dia tidak salah sepenuhnya, karena informasi yang sampai salah. Ustadz, apa hukum KB itu? KB ngapain? Pokoknya Ustadz dibatasi, kita punya 2 anak saja. Ya haram kalau gitu. Nah, padahal KB tidak demikian. Yang benar KB program pemerintah ini ada dua. Yang pertama disebut membatasi kelahiran. Yang kedua disebut mengatur jarak kelahiran. Ini program pemerintah. Ya. Dan di luar negeri pun demikian. Ada program seperti ini, sehingga ada fatwa ulama menjelaskan ya, ada 2 program KB ini ya, di luar negeri juga begitu, ada fatwa ulamanya. Yang pertama disebut dengan tahdidun nasl. Disebut dengan apa? Tahdidun nasl, disebut dengan membatasi ya, membatasi kelahiran, tahdid. Dibatasi pokoknya 2 anak saja. Jangan lebih. Bahkan di beberapa negara 1 aja. Ya, bahkan di beberapa negara 1 ini wajib. Kalau lahir dibunuh. Saya pernah baca di Cina ya, seperti Cina dan sebagainya itu ya. Itu beritanya di Cina begitu katanya. Ya, cuma boleh 1 anak di Cina. Beritanya sampai ya. Cuma boleh 1, kalau lahir 2, 2-nya terpaksa dibunuh. Makanya ada berita pernah lahir kembar berapa ya? 5 atau 7, katanya dia harus pilih 1, nanti 6-nya dibunuh. Makanya ada berapa orang itu kalau mereka pengen punya 2 anak, perginya ke Hong Kong katanya. Ke Hong Kong lahirin di sana, enggak apa-apa, balik lagi. Kayak gitu.
Seperti itu ya. Nah, ini yang ini haram, ini tidak boleh. Dan secara logika nih, kalau kita jelaskan secara logika tidak benar. Tidak benar 2 anak saja, tidak benar, hancur nanti negara. Kalau cuma 2 orang aja, ya harus banyak. Gimana logikanya gimana? Cuma 2 orang, 2 mati, 2 hidup, gitu. Ya stagnan berarti, apalagi 1. Stagnan, siapa yang ngurus rumah? Siapa yang ngurus ini? Siapa yang ngurus pengembangan sumber daya alam? Siapa? Ya ini kan 2 nih. Duanya ini, ya 2 mati, 2-nya lahir. Gimana bisa? Ya. Yang ngatur tidak berkembang, ya bahkan jumlah yang banyak adalah anugerah suatu kaum, ya wajalnakum aktsara nafira, kami jadikan kalian jumlah yang sangat banyak, ya jumlah yang sangat banyak. Ya oleh karena itu, ya satu tadi tahdid, ya ini yang tidak boleh. Nah yang boleh ini adalah namanya tanzimun nasl, yang boleh. Tanzimun nasl artinya mengatur jarak kelahiran. Ini juga program KB. Program KB yang diajarkan, tanzimun nasl, mengatur jarak kelahiran. Ini boleh. Boleh mengatur jarak kelahiran. Yang tidak boleh tadi, mah, pah, kita cuma 2 anak aja ya, tidak mampu, duitnya tidak cukup juga gitu. Nah ini tidak boleh. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kamu karena takut miskin atau takut kamu dia makan bersamamu. Oleh karena itu Allah tepis, dilanjutkan oleh Allah dalam ayat tersebut, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah lanjutkan dalam ayat tersebut, kami yang beri rezeki kepada mereka baru kepada kamu, gitu. Untuk menepis. Ya nih, jadi ya enggak boleh tuh tapi kalau tanzim nasl ini mengatur jarak kelahiran ini boleh. Boleh. Ya bahkan pada keadaan tertentu ini harus dan wajib. Ya ini keadaan kan boleh ya. Kita punya kaidah fikih itu ya istilahnya al-wasailu laha ahkamul maqasid ya. Jadi sesuatu itu sesuai dengan hukum maqasidnya. Kalau dia memang maqasidnya bisa haram, jadi haram. Suatu hal yang mubah. Ini mengatur jarak kelahiran. Ya tanzimun nasl ini ada fatwa ulamanya ini. Ya. Ini boleh seperti ini mengatur jarak kelahiran boleh. Ya. Boleh. Sehingga KB ini itu tidak boleh ada fatwa haram secara mutlak. Ya, harus dirinci sesuai dengan fatwanya, sesuai dengan keadaannya. Karena saya ketemu orangnya ini dan melihat KB pokoknya haram, tidak mau. Dan saya temui kasus-kasus di rumah sakit ditanya, itu ada tuh, tidak mau, KB haram katanya, gini dan sebagainya. Kan kasihan, ya. Kasihan istrinya dan sebagainya, kasihan anaknya juga tidak mendapatkan perhatian dan sebagainya. Demikian ya. Jadi yang benar ya sesuai dengan fatwa fikihnya ini KB ini dirinci hukumnya ya. Tidak sampai yang kita melihat sampai ada yang mengharamkan secara mutlak.